wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam yang ke-25 Ramadan, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan beramal saleh. Tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan kecuali kalau Allah memudahkan. Isya berjamaah, tarawih bersama imam sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam. Dan kalau seandainya nanti subuhnya dia berjamaah lagi, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sepenuh malam. Dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang sholat bersama imam. Ini hadis ini diucapkan oleh Nabi setelah beliau mengimami sahabat dalam salat tarawih. Karena Nabi itu pernah mengimami sahabat dalam salat tarawihnya 3 malam. Malam keempat Nabi tidak keluar. Ketika selesai salat, apa kata sahabat? Laula nafalta lana baqiyata lailatina ya Rasulullah. Alangkah baiknya kalau kamu tambah lagi salat sunat ini pada malam ini. Karena Nabi sudah mengakhirinya. Lalu apa kata Rasul setelah itu? Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, witir imam witir pula dia, ndak witir imam keluar dia, ndak diikut ya sampai witir pula selesai. Pokoknya qama ma'al imam, bersama imam. Apa kata Rasul? Kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya sholat semalam penuh. Dan itu malam ini sudah kita lakukan. Allah sudah memudahkan. Mudah-mudahan kemudahan itu selalu diberikan oleh Allah pada malam-malam berikutnya. Dan kita berharap semoga semua amal ibadah kita dicatat oleh malaikat Allah, dan nanti bisa menjadi saksi yang akan mempermudah kita di hari akhir kelak pada saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, khairul bashar, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Sosok yang harus selalu kita jadikan tauladan. Sama-sama kita berselawat dan bersalam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat pula untuk mendalami hukum syariat dan sunnah yang telah beliau ajarkan. Tidak hanya sekedar untuk menjadi wawasan saja, tidak hanya sekedar untuk menjadi ilmu pengetahuan saja, apalagi kalau hanya sekedar untuk berdebat-debat, tidak ada gunanya. Tetapi harus
untuk dijadikan sebagai landasan berpijak di mana kita menjalani kehidupan kita. Hendaknya setiap langkah kaki kita tapaki langkah kaki kita di atas ajaran yang dan ketentuan yang telah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itulah jalan selamat. Itulah sesungguhnya jalan yang akan memberikan kebahagiaan. Tidak hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tapi jauh yang lebih penting adalah kebahagiaan kita di akhirat. Kalau untuk dunia, barangkali kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin kita mendapatkan cemooh. Bahkan Rasul pun mengatakan dalam sebuah hadis, orang-orang yang setia berpegang teguh kepada sunnah Nabi di akhir zaman, apa kata Rasul? Kalqabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Ini gambaran dari Rasul kita. Akan ada tantangan, tetapi kalau seandainya kita tetap bertahan, panas-panaslah bara api itu. Tapi kalau digenggam terus, insya Allah dia akan padam, meskipun mungkin tangan melepuh. Tapi kalau itu yang kita lakukan, insya Allah balasannya pasti surga. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa dimudahkan untuk istiqamah di atas sunnah Rasul kita, dan mudah-mudahan di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat di satu hari yaumun asir. Yaumun asir alal kafirina ghairi yasir. Hari yang sulit bagi orang-orang kafir tidaklah mudah, tapi mudah-mudahan bagi orang-orang beriman mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sebagai tausiah kita pada malam hari ini, saya ingin mengambil satu bahasan, salah satu dari amal unggulan. Salah satu dari amal unggulan dalam bulan Ramadan, wabil khusus 10 terakhir. Satu saja, karena amal unggulannya sangat banyak. Tapi kita fokuskan pada yang satu. Kalaupun nanti terbawa yang lainnya itu ya alhamdulillah. Tapi kita fokus pada satu amal unggulan. Apa itu? Doa. Salah satu dari amal unggulan dari rangkaian ibadah Ramadan kita adalah doa. Dan itu bisa kita lihat dari ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan. Ayat Ramadan atau ayat puasa itu ada di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu semua rangkaian dari ayat-ayat Ramadan. Dimulai dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Nanti setelahnya syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang keempat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini yang jadi stressing kita malam hari ini. Ini fokusnya. Dan yang kelima, uhilla lakum lailatas siyam. Maka ia masih hubungannya itu ayatus siyam, ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan, karena menyambung hukum-hukum yang ada di dalamnya. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. 5 ayat ini sempurna memberikan penjelasan tentang
masalah dan berbagai persoalan Ramadan dan puasa. Kalau seandainya kita ingin paham secara lengkap persoalan-persoalan puasa, baca penafsiran oleh para ulama tentang atau terhadap 5 ayat tadi. Semua dibahas di situ. Siapa yang wajib berpuasa? Kapan kita mulai berpuasa? Kan kadang orang berbeda-beda tuh. Kapan mulainya puasa ini? Udah puasa itu belum? Baca di ayat itu. Bagaimana Allah mengatur mulai puasa? Siapa yang boleh tidak puasa? Kalau dia tidak puasa, apa dan bagaimana cara menggantinya? Ada itu. Dan ketika dibahas oleh para ulama tafsir, apalagi nanti kalau seandainya corak tafsirnya adalah at-tafsirul fikhi, tafsir ahkam, maka di situ akan diberikan penjelasan hukum tentu saja. Dibahas nanti siapa yang boleh tidak berpuasa. Kalau dia tidak puasa gimana pula cara menggantinya? 2 saja cara menggantinya itu. Bisa dengan puasa jika dia mampu. Kalau tak mampu berpuasa berarti diganti dengan fidyatun ta'amu miskin. Tinggal lagi penjelasannya, siapa yang bayar fidyah, siapa yang harus berpuasa. Inilah kerja para ulama dalam menjelaskan ayat-ayat Allah. Dan di dalam ayat itu dijelaskan juga amal-amal unggulan dalam bulan Ramadan. Bahkan pada ayat yang kelima itu bicara tentang i'tikaf. Karena salah satu dari amal unggulannya adalah i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid, ini sesungguhnya adalah masyru'iyatul i'tikaf fi syahri Ramadan, karena memang aplikasinya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia beriktikaf di akhir Ramadan menjadi amal sunnah. Memang bukan menjadi amal wajib, tapi amalan yang disunnahkan. Maka ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beriktikaf, ada yang memang sulit dia untuk beriktikaf. Itu ya tergantung keadaan kita masing-masing. Bersyukurlah ketika Allah mempermudah kita untuk beriktikaf. Ada juga orang yang hanya dipermudahkan untuk di malam hari. Wana Pak Ustadz, saya siang tidak bisa nih, saya harus ke kantor, saya harus ke pasar. Kalau tidak pula saya ke pasar 10 hari ini tidak pakai baju lebaran anak saya. Nah, kan karena itu. Tapi malam saya bisa. Boleh tidak saya iktikaf malam saja? Kan itu jadi pertanyaan juga. Kalau memang itu yang bisa, lakukan. Tapi kita tidak bisa disebut sebagai iktikaf fil ashril awakhir. Tidak bisa disebut iktikaf 10 terakhir. Ya, kalau iktikaf 10 terakhir itu masuk malam terbit matahari pada hari ke-20 Syawal 21. Syawal 21 tadi mulai, dan tidak keluar dari masjid kecuali nanti malam takbiran. Itu yang ashril awakhir iktikaf. Kalau malamnya ya tidak pujur, itu satu amalan yang baik, tapi tidak masuk ke dalam sunnah iktikaf ashril awakhir. Tapi perbuatan itu perbuatan yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu datangnya di malam hari. Ada lo kadang bertanya, Pak Ustadz, mungkinkah Lailatul Qadar datang di siang hari? Nyana mau Lailatul Qadar. Lailatul ke malam artinya. Kecuali kalau Naharul Qadar. Kalau Naharul Qadar itu baru siang Qadar. Ini tidak Lailatul Qadar. Berarti datangnya di malam. Ketentuan Allah untuk itu ada di malam hari. Kenapa mesti malam? Karena begini, ada 10 hari terbaik dalam 1 tahun. Ada 10 malam terbaik dalam 1 tahun. 10 hari terbaik dalam 1 tahun itu 10 awal Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah itu hari siang terbaik. Amalan di hari itu bahkan melebihi jihad berdasarkan kepada hadis. Dan malam terbaik, 10 malam terbaik dalam 1 tahun ada pada 10 terakhir
Ramadan. Jadi 10 hari terbaik, 10 malam terbaik. Kenapa 10 hari terbaik adalah 10 awal Zulhijjah? Karena di situ ada Yaum Arafah. Karena di situ ada hari Arafah. Dan kenapa pula malam-malam terbaik 10 terakhir Ramadan? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi adil Allah itu. Yang siang koloh, yang malam koloh. Ajan minta aja Lailatul Qadar di siang. Karena disitulah keadilan Allah, yang siangnya ada pada hari Arafah yang terbaik, dan malamnya ada pada malam Lailatul Qadar, dan dua-duanya merupakan waktu yang paling dibenci oleh syaitan. Paling dibenci syaitan. Kenapa demikian? Karena waktu-waktu itu waktu yang membatalkan semua kesuksesan. Seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang paling tepat untuk saya ucapkan doa? Apa jawaban Rasul? Doa yang kamu ucapkan kalau memang Lailatul Qadar kamu temukan malam itu, doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sungguh engkau adalah afuun. Afuun itu min asma'illah, salah satu dari asma Allah yang mulia, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf. Ini sifat. Afuun adalah nama, tuhibbul afwa adalah sifat. Namanya maha pemaaf dan sifatnya suka memberi maaf. Maka semua nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Karena dia sifat, itulah dia diberikan nama. Maka setiap nama pasti sifat, tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama bagi Allah. Lalu karena namanya itu dan sifatnya adalah itu, maka mintalah agar dimaafkan. Fa'fu anni, maafkan saya. Ini pilihan doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan pada malam-malam 10 terakhir, khususnya karena ada kemungkinan di situ malam Lailatul Qadar, dan Nabi tidak memilih doa-doa yang lain. Dan permintaan Aisyah memang luar biasa. Dia tidak minta macam-macam sama Nabi menjelang Lebaran itu. Kan seharusnya kan wahai suamiku, aku ya wak Lebaran, kan itu seharusnya. Aisyah sebagai seorang istri Nabi, yang dimintanya bukan persoalan dunia. Yang dimintanya apa? Yang dimintanya, apa doa terbaik yang saya ucapkan seandainya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ternyata ini permintaan yang hubungannya adalah dengan kebahagiaan akhirat, karena bagi mereka kebahagiaan yang hakiki itu justru ada pada akhirat, dan itu ketika kita mendapatkan maaf dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan maaf dan ampun dari Allah. Maka Allah punya dua nama itu. Ada afuun, ghafurun, itu asma Allah. Innallaha kana afuwan ghafura. Bahkan disebutkan dalam satu rangkaian redaksi yang berdekatan. Innallaha kana afuwan ghafura. Maha pemaaf dan maha pengampun. Apa bedanya? Afuun, ghafurun. Afuun pemaaf, ghafurun pengampun, dimaafkan dan diampuni. Ternyata kalau kita tengok penjelasannya para ulama, ada sedikit perbedaan di antara afuun, ghafur. Al-afu wal maghfirah. Kalau al-afu itu bermakna at-tams wal mahwi, dihapus, hilang. Kalau umpamanya ada pasir, ada bekas telapak kaki, dihapus begini, seolah-olah tidak pernah ada.
Dan al-afu itu artinya itu at-tams, sedangkan al-maghfirah dilaksanakan. Maka al-afu lebih dalam maknanya dari maghfirah, sehingga Nabi memilih kata al-afu untuk Aisyah, dan ini juga untuk kita, karena Nabi mengajarkan istrinya, dan Islam tidak hanya untuk seseorang saja. Islam itu untuk semua. Ketika ada hukum yang disampaikan oleh Rasul kita, kalau memang bukan sebuah kekhususan untuk dia atau untuk orang tertentu, berarti hukumnya berlaku untuk umum dan termasuk kita. Maka doa yang paling tepat untuk kita ucapkan di hari-hari terakhir adalah sama seperti yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah. Itulah sebabnya tadi saya ingin ambil satu bagian saja, bahwa di antara amal unggulan dalam Ramadan kita adalah ad-doa, dan itu ada pada ayat yang keempat dari rangkaian ayat-ayat puasa tadi. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini persoalan doa, dan ayat doa ini ada di antara rangkaian ayat-ayat puasa. Pertama kan hukum puasa semua tuh. Orang-orang beriman wajib puasa. Kalau kalian musafir, kalau kalian sakit, boleh hendak puasa tapi ganti nanti. Kan itu semua tuh. Tapi kok tiba-tiba Allah bicara tentang doa? Dan itu artinya adalah doa unggulan, sebagai amalan unggulan pada saat kita berpuasa. Dan ternyata ketika Nabi mengatakan begini, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah, intisari dari ibadah. Dalam satu lafaz kita bisa baca hadisnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah. Kenapa Nabi mengatakan mukhul ibadah? Intisari dari ibadah adalah doa. Ternyata kalau kita tengok semua ibadah-ibadah kita, apa saja ibadah kita, memang intinya adalah doa. Coba tengok sholat umpamanya. Sholat itu, kata sholat itu saja artinya adalah doa. Coba buka buku fikih. As-salatu lughatan. Sholat itu secara bahasa bermakna ad-doa. Artinya adalah doa. Jadi kata sholat itu sendiri artinya adalah doa. Sholat, sholawat itu kan sama. Sholawat kepada Nabi, apa artinya? Berdoa kita untuk dia. Nah kalau tengok nanti rangkaiannya, mulai dari awal sampai akhir, isinya tak lepas dari az-zikr wa doa. Semua. Baru saja kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan? Doa. Terlepas nanti doanya apa, tapi intinya adalah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini kalau kita pahami artinya baik-baik, maka sebisa mungkin pahamilah apa yang sudah biasa dibaca dalam rangkaian ibadah sholat kita, agar kita menghayati. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa saya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ndak pernah tahu timur dan barat. Sama jaban sepeda ban depan belakang pernah bayang ya. Ndak pernah tahu suara kan, cek depan cek belakang. Dan doa kita, ya Allah, jauhkan antara saya dengan dosa saya, antara timur dan barat. Berarti ini doa agar kita tidak dekat-dekat dengan perbuatan dosa, agar semua perbuatan kita menjadi hal-hal yang baik. Tuh bawa mulai sholat.
Terlepas nanti perbedaan yang tadi itu, karena ada para ulama membahas doa iftitah atau istiftah, namanya aja kan berbeda. Ada yang bilang iftitah atau istiftah. Asalkan memang ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi kita, maka kita boleh untuk mengucapkannya. Berarti Nabi pernah membaca. Selesai iftitah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu semuanya intinya adalah doa. Kita puji-puji Allah, lalu ada doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Puji dia dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Inilah ajaran Rasul kita yang mulia. Berdasarkan kepada apa yang disampaikan dan dipahami oleh para ulama dari yang disampaikan Nabi kita. Dan disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Bahwa ketika kita berdoa memang perlu kita awali dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'fu anni tadi saja itu awalnya memuji Allah. Innaka afun tuhibbul afwa. Dan itu artinya adalah bertawassul dengan al-asma wal husna. Asma Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia boleh kita jadikan bertawassul dalam doa kita, dan itulah tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Hanya kadang tawassul yang disyariatkan kan tak berbuat gitu dah. Yang tak disyariatkan kadang yang dibangga-banggakan untuk selalu dibela dan dibuat. Kalau wak sabu itu salah, payah menemu. Padahal yang masyru' ada. Innaka afun tuhibbul afwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan setiap kali kita mengucapkan ini, ternyata Allah jawab. Saat hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Saat kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, Allah juga memuji, majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti ini sebagian untuk kita, sebagian untuk Allah. Karena pertama kita sudah awali, dan berikutnya adalah untuk kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Wali abdi masa'al. Bagi hambaku, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Kalau kita minta hidayah, maka Allah akan berikan. Kalau kita minta rezeki, maka Allah akan berikan. Kalau kita minta diberikan ketenangan jiwa, maka insya Allah Allah juga akan memberikan. Maka sholat terus, kalau kita hitung satu persatu apa yang kita kerjakan dalam sholat, tidak lepas dari az-zikru wa doa. Zikir memuji Allah, atau doa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk sholat. Haji umpamanya, haji adalah sebuah ibadah. Apakah ibadah haji lepas dari doa? Tidak. Dari rangkaian semua ibadah haji itu sesungguhnya adalah doa. Nanti kita tawaf. Apa kata Rasul? At-tawafu as-salah. Itu dalam hadis Nabi. Tawaf itu sama dengan sholat. Dan sholat tadi adalah doa. Maka tawaf tidak boleh dalam keadaan tidak suci. Mesti dalam keadaan suci. Karena at-tawafu as-salah. Kalau putaran ketiga batal wudhu kita, keluar dulu dari tempat tawaf itu. Ambil wudhu kembali. Dan masuk, boleh kita sambung dari putaran keberapa tadi kita membatalkannya. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Apa yang kita baca saat kita tawaf? Doa. Memperbanyak doa. Dan diberikan kebebasan kepada kita untuk mendoakan apa yang kita minta. Silahkanlah. Jangan mempersulit diri.
Apa contoh mempersulit diri? Putaran pertama harus ikut doa. Putaran kedua harus pula ikut doa. Kalau memang itu dijadikan sebagai ketentuan harus itu doa putaran pertama, maka itu mempersulit diri ketika Rasul kita memberikan kemudahan. Nak putaran babu aja lah doa tadi bisa. Tapi kalau sekadar untuk memudahkan, boleh tabu doa, hasil doanya kadang tak apa lewat kan? Boleh tak masuk doa kau dalam putaran kau kau bekok yang kadang baca putaran kau. Anang kedua kau pula bekok. Kalau tujuannya sekadar untuk itu, bukan karena memang dijadikan sebagai ketentuan. Kalau ikut putaran, kalau doa. Kalau memang bukan seperti itu, maka insya Allah ya silakan saja. Dan doa tidak perlu mesti dalam bahasa Arab. Karena bahasa itu sendiri sesungguhnya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu dalam tawaf. Kecuali nanti antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, barulah ada doa yang diatur oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ulang-ulanglah kalau antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Tapi selain itu kita bebas adi doa baca Al-Qur'an atau pilih doa-doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya doa dalam Al-Qur'an itu lebih boleh, lebih dalam makna dan lebih tepat untuk kita baca. Maka doa-doa maksurat itu yang paling pantas untuk sering kita ulang-ulang. Tapi kalau seandainya kita punya permintaan khusus memang untuk kebaikan kita, ya silakan saja. Ada orang yang menginginkan sesuatu, dia udah lama belum nikah, dia ingin, ya Allah cepatkan pernikahan saya, silakan. Atau ada orang nak nikah lagi, nak menambah, ya do citor, dongau lah deh suami itu doa, sudah lelet doa deh, aku doa lu bangnya, dah iyo rodanya, tolong lelet baliknya. Kok dikabul Allah Ta'ala kan? Tapi intinya adalah kita boleh untuk mendoakan sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai sebuah kemaslahatan. Itu tawaf belum sa'i. Apa kata Rasul dalam haji? Dalam untuk haji, al-hajju arafah. Haji itu intinya ada pada wukuf di Arafah. Itu mengapa orang saat wukuf? Doa. Maka ketika Nabi mengatakan doa mukhul ibadah, doa itu intisari dari ibadah. Karena memang semua ibadah kita ternyata fokusnya ada pada doa. Puasa, apalagi puasa ini sesungguhnya adalah kesempatan memang untuk berdoa. Maka dalam hadis dikatakan salah sudah awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Apa salah satunya? Da'watus sha'im hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu menjadi doa yang makbul. Bahkan anjuran doa itu sebelum kita memulai puasa itu sendiri. Kapan itu? Di waktu sahur. Maka ada ayat wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Sahur itu tidak istilah untuk makan. Itu kebetulan makan di waktu sahur. Tapi sahur itu penggalan waktu pada bagian akhir malam. Dan itu waktu terafdal dalam berdoa. Kenapa demikian? Karena berdasarkan kepada hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa kepada saya akan saya kabulkan. Siapa yang meminta ampun akan saya ampunkan. Siapa yang bertaubat saya terima taubatnya.
Siapa yang minta rezeki akan saya beri rezeki. Berdasarkan kepada hadis, setiap sepertiga malam terakhir Rabb kita turun ke langit dunia. Ini bukan untuk diperdebatkan. Ya kadang kalau tahu hadis sedekah, sebahagian orang cenderung untuk memperdebatkan. Apa yang diperdebatkan deh? Kok enggak mungkin Allah turun. Kalau turun tinggi di aras. Nyata bayang deh inyo turun. Padahal sahabat dulu ketika mendengarkan hadis itu tidak pernah itu meragukan sedikit pun dan tidak pernah nanya-nanya pada Nabi. Padahal sahabat adalah orang yang kalau ada sedikit aja tidak mengerti pasti dia tanya. Kalau tidak pahamnya pasti bertanya. Kalau tidak bertanya berarti paham. Maka ada ayat yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka. Setiap ada ayat yas'alunaka itu menunjukkan asbab nuzulnya adalah itu. Karena mereka bertanya. Jadi kalau mereka tidak paham mereka nanya. Tapi tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa mereka menanyakan tentang itu. Mereka hanya bagaimana memanfaatkan waktu sepertiga terakhir. Karena itu adalah waktu yang paling afdal untuk berdoa. Apa orang tidak pernah bertanya? Karena mereka tahu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya kalau tidak sama, udah tidak perlu dibicarakannya lah. Kalau diperdebatkan, nek wak debat talolok, tidak jadi berdoa. Nyawa lah talolok sampai pagi, nek debat. Maka agama Islam bukan agama debat. Bahkan perdebatan hanya yurisu qaswatal qulub, hanya akan mewarisi kesatnya hati. Kadang yang muncul saling benci. Tinggal kita kembali saja kepada apa yang dipahami oleh para ulama-ulama sesuai dengan apa yang dipahami pula oleh para sahabat-sahabat Nabi, karena mereka lah yang paling paham dengan yang diucapkan oleh Rasul dan mereka yang paling paham dengan Al-Quran yang diturunkan, karena Quran itu turun di tengah-tengah mereka. Quran itu turun di tengah-tengah sahabat. Dah ngode sahabat dua apa sebab ayat itu turun? Apa maksud juga? Dan Nabi mengamalkan, diikutkan pula oleh para sahabat. Kalau ada hal-hal yang sudah jelas, mereka hanya tinggal mengamalkan dan mereka tidak bertanya. Apalagi masalah-masalah gaib yang memang hanya Allah yang tahu. Masalah gaib itu kan kunci dari ketauhidan kita. Maka dari ayat, kalau kita lihat Al-Quran di awal-awal itu kan yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib itu di awal-awal itu, karena persoalan keimanan itu ada pada masalah yang gaib. Dan masalah yang gaib itu Allah yang tahu atau dia memberitahukan kepada Rasulnya. Kalau dia tidak beritahukan berarti bukan untuk kita perdebatkan, tidak akan sampai ya kelawak ke situ, karena masalah gaib hanya Allah yang tahu. Kalau gitu sikap kita apa? Imani sesuai dengan yang ada dalam Quran dan sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Nabi, dan sekaligus pada saat yang sama jangan diserupakan, jangan ditamsilkan ini seumpamanya begini, jangan pula ditakyif kaifanya, oh berarti turunnya begini, ndak kau jawab lah tu Nabi ndak jalan ndak ada. Dan jangan pula ditolak dengan alasan tidak mungkin. Kalau ditolak dan alasan tidak mungkin, berarti keyakinan kita berbeda dengan Nabi. Nabi tidak tolak. Berarti mungkin, tetapi duna takyif. Takyifnya bagaimana caranya itu yang kita tidak tahu. Bisakah Allah turun ke langit dunia? Bisa. Nabi awak yang menyebut itu mana? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun. Dan dia yang akan menjawab doa itu. Kalau dibawa kepada takwil-takwilnya nanti ada yang bilang yang turun itu malaikat. Atau yang turun itu nikmat. Turunlah nikmat sampai ke langit dunia.
Apakah nikmat Allah turun sampai situ? Tidak sampai ke awal. Sampai langit dunia aja. Atau yang turun adalah malaikat. Ketika dikatakan kalau bertobat saya akan ampuni, berarti malaikat. Saya di situ siapa? Allah. Tahu pada pindah ke malaikat. Maka kalau seandainya dicai-cai kok yang tidak disampaikan oleh Nabi pasti berujung pada kesalahan. Solusinya apa? Imani, temo, contoh apa sabu dan jangan dianalisa pakai akal sesuatu yang gaib, karena yang gaib hanya Allah yang tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Rasul pun tidak tahu yang gaib kalau Allah tidak beritahu. Rasul pun kalau tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala yang gaib tidak akan tentu dah. Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya minas su'. Jadi Rasul pun tidak akan tahu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Maka semua rangkaian ibadah Ramadan kita sesungguhnya adalah doa. Sebelum masuk kita berpuasa pun sudah dimulai dengan doa. Wa bil asharihum yastaghfirun. Maka di waktu sahur itu amalannya bukanlah cik makan jera. Tidak cik makan je amalan waktu sahur. Itu satu dari sekian rangkaian amalan. Tapi ada istighfar. Waktu yang paling tepat dalam beristighfar itu adalah justru di waktu sahur. Berdasarkan ayat tadi. Dan istighfar itu adalah doa di mana kita meminta ampun agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Maka amal unggulan kita adalah doa. Perbanyaklah doa itu. Karena Allah berjanji. Berjanji dia. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kita berdoa yakin. Mesti yakin. Harus ada keyakinan kita saat kita berdoa bahwa Allah mengabulkan. Saya ingin ada Dr. Al-Hammadi dalam sebuah bukunya menceritakan satu kisah di Arab Saudi. Itu terjadi. Bukunya bicara tentang kisah-kisah Ramadan. Dan itu fakta, kenyataan. Ada satu keluarga, seorang istri, saat kalau mulai berbuka, sebelum berbuka itu ada doanya. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah saya atau kami rumah di depannya sungai. Anak-anak mengaminkan. Dia aminkan dia anak. Ya Allah, beri kami rumah mewah di depannya sungai. Dah mau dak suami. Apanya suami? Yang bercacu je. Apa itu doa? Ndak biar awak di padang pasir je. Arab Saudi kan padang pasir. Doa apa? Rumah mewah di depannya sungai. Di mana datang sungai itu? Sungai itu mana letak? Apa kata istrinya? Ndak abadnya. Saya hanya ingat firman Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, saya akan kabulkan. Cik itu tentunya nih. Pokoknya kalau Allah bilang minta lalu saya kabulkan. Asal buku berdoa itu semua nak mengaminkan. Lah selesai puasa. Ini tiannya. Ini tu umarnya kata suaminya sambil bagara-gara. Ndak antuk nanya. Pokok doa itu dan Allah berjanji untuk mengabulkan. Ternyata ada di satu sore di waktu asar ada seorang yang dahulu masuk ke masjid dan dia mencari laki pertama yang hadir ke masjid dan akan dia hadiahkan rumah di asar itu. Siapa laki-laki pertama masuk masjid sini akan diberinya hadiah. Ternyata laki-laki pertama masuk masjid suaminya. Halah masuk
Yang tadi nunggu, ini orang yang akan mendapatkan hadiah. Didatanginya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, alhamdulillah. Saya berjanji bersama istri, katanya. Orang pertama yang masuk yang ke masjid sore ini, kami berikan rumah mewah. Ingat dia doa istri. Iya loh banyak kan. Dan ternyata dapat rumah. Memang dikasih. Kalau pertama masuk masjid ke asar itu kan enggak jauh seorang dulu kan. Boleh diharap zuhur asar itu biasa istirahat dulu. Dapat rumah. Tinggallah di rumah itu. Tapi istrinya komplain. Dan ndak Cik Umayan minta tangdanya. Ada sungai. Pialu ada sungai lahaninya. Mungkin ndak ikut lagi. Ada sungai lain lagi. Diteleponnya seorang syekh yang ada di wilayah itu, ya syekh, saya berdoa kepada Allah minta rumah depannya surga. Tapi Allah depannya sungai. Tapi Allah sudah kabulkan rumahnya, sungainya belum. Apa kata Syekh tadi? Coba tengok apa yang ada di depan rumah kamu. Tengoknya ada masjid. Yang ditanyakan Syekh nih. Syekh kalau ditanya seperti itu langsung feelingnya kepada hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Barang siapa yang pergi ke masjid 5 waktu itu seperti pergi ke sungai mandi 5 kali. Jadi kan kalau pergi ke sungai mandi 5 kali, apakah masih akan tersisa kotoran di badan kalian? Kata sahabat, enggak oleh Rasulnya. Kalau 5 kali mandi enggak ada oleh. Itulah perumpamaan orang yang pergi ke masjid sholat 5 waktu. Berarti kata Syekh itu, masjid itu sesungguhnya adalah sungai. Baru alhamdulillah. Nah, sungai Nabi mengkiaskan kan? Pergi ke sungai, sama juga pergi ke masjid. Pergi ke sungai bersih fisik, pergi ke masjid bersih. Mana sekarang yang lebih baik? Sungai dalam bentuk masjid atau sungai asli? Berarti Allah memberikan yang lebih baik dari yang dia minta. Hadzi qissatun waqi'ah. Ini benar-benar terjadi di Arab Saudi. Dan modalnya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah, saya akan kabulkan. Maka dalam doa kita mesti kita yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan. Maka tidak boleh kita berdoa bunyinya begini, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni saya jika kamu mau. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tergambar di situ seolah-olah kita tidak terlalu berharap. Kok jadi ikonya Allah Ta'ala dan tidak mau adanya, itu aja. Maka jangan dikasih syarat, jangan dikait-kaitkan. Berdoalah dan yakin Allah kabulkan. Maka Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak ada insyi takdir kan? Tidak ada. Dalam bentuk permohonan maka tidak dibolehkan. Tapi dalam bentuk janji Allah yang telah memberikan, boleh kita ucapkan insyaallah. Seperti zahabal zama wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau ini khabar, kalau yang tadi insya, kita meminta. Kalau ini Allah yang menjanjikan, dia sudah memberikan. Memang Allah yang telah menghendaki. Ikhwati fillah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Udah jam 10 lewat 15. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan bimbingannya oleh Allah untuk memperbanyak doa. Mintalah kepada Rabb kita semua bentuk kemaslahatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk guru-guru kita, untuk semua umat Islam. Bahkan al-ahya minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah
yang sudah meninggal mendahului kita, penting untuk didoakan. Mereka mengharapkan doa dari kita, dan itulah cara terbaik untuk berbuat baik kepada mereka yang sudah meninggal, bukan dengan cara-cara yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, atau setidaknya yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang jole-jole disuwo, itu dibuat. Nya kadang nan disuwo dan abi dak ubuh ayang dak basuwo buat dan dibela untuk menjadi sebuah kebenaran. Mudah-mudahan kita jauh dari itu, tapi kita dekat dengan apa yang dituntun dan dibimbing oleh Rasul kita yang mulia. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama